semuanya, selamat datang di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Kali ini berjumpa dengan aku Amanda dalam konten ngulik, ngobrol unik dan asik. Nah, gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat-sehat semua ya. Pada konten kali ini, Amanda bakal bahas mengenai salah satu topik yang mungkin sudah ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Topiknya merupakan kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Jadi, kewirausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengembangkan idenya di dunia bisnis. Nah, kewirausahaan sendiri memiliki banyak sekali bidang. Contohnya seperti perikanan, pertanian, kuliner, dan masih banyak lagi. Tentunya, pada konten kali ini, Amanda nggak akan bahas mengenai topik itu sendirian. Amanda sudah mengundang narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Pandeputu Anggie atau owner dari Babi Guling Pandai Egi. Dan beliau juga merupakan alumni dari Blasman. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Gimana, Pak, kabarnya? Ya, kabarnya baik. Terima kasih banyak nih udah diundang ke Ya. podcastnya Blasman. Masih Ya. terhormat banget. Jadi Terima kasih ya, sudah memenuhi undangan ya, kami, ya, Pak. pasti. Ya. Jadi, Pak, Amanda di sini mau bahas mengenai kewirausahaan nih, Pak. Ya. Jadi, kalau menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Karena selaku pelaku kewirausahaan, menurut Bapak gimana sih itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu kan sebenarnya pengembangan ya, pengembangan dari diri kita sendiri. Iya. Jadi kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri dan menghasilkan sesuatu. Iya. Jadi bisa kita sebut karena kewirausahaan itu bisa berbagai macam hal, nggak cuma kuliner ya. Apapun yang kita lakukan yang bisa menghasilkan dan menguntungkan untuk diri kita sendiri dan mempermudah orang lain, ya itu yang saya kira menurut saya sebuah wirausaha seperti itu. Jadi apapun itu bentuknya yang mempermudah orang lain dan dapat menguntungkan diri kita sendiri, ya itu yang kita bilang wirausaha seperti itu. Nah, Bapak sendiri kan merupakan owner dari Babi Guling Pandai Egi, yang dimana itu merupakan kewirausahaan yang Bapak miliki. Nah, kira-kira boleh diceritakan nggak, Pak, gimana perjalanan Bapak dalam merintis kewirausahaan yang Bapak miliki? Oke. Kalau orang Babi Guling Pandai Egi itu sebenarnya begini ya. Dulu saya sekolah di Blasman. Jadi memang dari awal cita-cita saya tuh bekerja di dunia pariwisata. Jadi dari kelas 1 SMA saya karena belum menjurusan dulu, kelas 2 saya mulai ikut jurusan bahasa. Jadi karena memang dedikasi saya dari awal untuk belajar pariwisata, saya ikut kelas bahasa. Saya mempelajari ya berbagai macam hal lah. Nah, setelah saya tamat dari sekolah ini dari Blasman, saya melanjutkan di sekolah perhotelan dan fokusnya di bidang food and beverage service. Ya, itu nama jurusannya. Karena di dunia hospitality industry, dunia perhotelan, dunia pariwisata itu banyak berbagai macam hal. Ada F&B product itu di bagian dapurnya, F&B service, ada front office, banyak lagi yang lain, ada housekeeping. Jadi tapi karena memang passion saya dari awal, saya lebih suka food and beverage dan institusi juga. Memang saya suka makan. Itu pertama alasan saya. Saya suka makan, saya suka kuliner, juga suka masak. Jadi saya ikut food and beverage, cuman bukan di food and beverage produknya, karena saya pikir oke lah kalau food and beverage produk kita bisa belajar sebenarnya. Cuman yang perlu saya pelajari yaitu bagaimana kita manage di restoran, di jelas food and beverage service lah. Jadi saya pilih food and beverage service. Jadi di sana saya belajar tentang bagaimana melayani tamu, bagaimana kita banyak hal lah yang tentang dunia kuliner ya. Kuliner bukan banyak hal. Nah, terus juga di sekolah, di kampus itu kita belajar tentang teori, banyak teori dan juga praktek. Nah, cuman tanpa real fight kita di industri, kita nggak bisa, karena di dunia praktek di sekolah dan dunia praktek di industri sangat jauh berbeda. Ya, jadi itu yang juga perlu dipersiapkan mentalnya. Karena kita mengira, nah sama kayak belajar, kita mengira oh ini ternyata, cuman setelah kita praktis jauh berbeda di lapangan. Jadi kita harus adapted dengan situasi di industri. Beradaptasi. Ya, kita belajar teori, kita belajar prakteknya. Nah, cuman semua praktek dan teori kita pelajari harus adapted dengan industri yang kita ikuti. Apapun itu bentuknya nanti. Kalau kita memang suka dunia bisnis baju, ya harus adapted di sana. Semua teori itu bisa dipakai, cuman harus adapted dengan market dan lain-lain. Harus adapted ya. Kita bicara adapted itu jadi menyesuaikan diri, menyesuaikan tempat, menyesuaikan banyak hal lah. Nah, itu kita bicara adapted. Jadi setelah saya tamat dari kuliah, saya bekerja di hotel selama 7 tahun kurang lebih.
Jadi di hotel tuh saya memang fokus di food and beverage service. Jadi saya seorang waiter dan terakhir selama 4 tahun saya jadi di bar. Jadi karena di food and beverage service itu bisa jadi seorang waiter, juga bisa jadi seorang bar. Jadi saya akhirnya setelah jadi waiter selama 3 tahun perlu sesuatu hal yang baru, saya belajar di bar ya. Habis itu juga kita sebagai seorang waiter tuh kita belajar banyak hal di sana. Saya tuh belajar banyak hal, ketemu tamu, belajar tentang makanan, belajar tentang sistem manajemen dan lain-lain. Walaupun tidak secara gamblang diajarkan, kecuali kita yang mau belajar sendiri. Dalam artian di dunia industri itu, di dunia pekerjaan ya, kita bicara setelah kita tamat tuh, di dunia itu kita tidak bisa belajar ada yang mengajari gitu loh. Kita yang harus mengetahui situasi, apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita pelajari, yang kita bisa adaptasi untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri ke depannya mau jadi apa. Kalau memang seorang memiliki jiwa wira swasta, pasti punya intelijensi yang kuat tentang itu. Kalau memang orangnya tidak suka berbisnis atau di dunia wirausaha, mereka akan stagnan, mereka akan tetap kerja tanpa memikirkan apa yang mereka bisa buat ke depannya, apa yang bisa pelajari di pekerjaan itu. Jadi mereka akan fokus bekerja aja seperti itu. Jadi saya di saat itu memang belajar banyak hal, mencari relasi, sampai setelah 7 tahun saya di dunia perhotelan, saya mulai bikin project. Saya sambil kerja dulu bikin project warung. Jadi sambil kerja di hotel bikin saya warung kecil. Sambil kerja ngurusin itu. Nah, itu pun dengan permodalan yang saya pinjam di bank. Dan tidak besar, cuma dapat uang pinjam 50 juta, itu mentok banget dan gak bisa berkembang. Jadi oke lah saya coba, karena lumayan, cuman masih belum bisa untuk start. Mau bikin building fisik, oke lah bisa kecil banget, makanya kita berawal juga dari kecil, nggak besar langsung kayak gitu. Nah itu prosesnya benar. Nah itu selama 1,5 tahun itu nggak bisa saya cepat-cepat karena memang terbentur modal dan waktu juga. Sambil bekerja, sambil bikin ngurus akhirnya 1,5 tahun itu project bisa selesai. Saya paksakan memang harus bisa buka secepat mungkin. Jadi saya putuskan bulan November 2016 saya ngajukan surat resign di hotel. Dan lagi 1 bulannya itu saya resign tanggal 26 November, saya udah hari terakhir bekerja. Tanggal 9 Desember saya buka warungnya. Nah, kembali ke warung Pendek Egi. Nah, sebelumnya orang tua saya memang udah memiliki bisnis babi guling, cuman tidak menjual nasi. Jadi itu cuma jual utuh aja, dan itu pun untuk keperluan upacara aja. Karena maka dari itu apa yang saya pikirkan sebelum saya memikirkan babi guling, saya mengonsep banyak banget hal. Nah, namanya kita punya ide punya ide itu kita bikin istilahnya brainstorming lah. Brainstorming itu kita saya punya konsep bikin warung iga bakar, punya konsep bikin warung jus, banyak hal yang saya pikirkan. Sampai saya terpikir, kenapa saya kembangkan babi guling aja, kita buat dengan konsep yang baru, yang lebih fresh, yang lebih beda, dan tempat yang lebih bagus. Jadi itu yang saya pikirkan, akhirnya saya mulailah bikin warung itu. Itu yang saya pikirkan sebelum bikin warung pertama. Akhirnya, setelah buka warung itu, awal-awal tuh memang sangat susah. Karena baru mulai. Pertama jadi kita mengundang teman-teman dulu yang dekat, keluarga, teman. Itu yang pertama. Habis itu baru kita promosi pun kita nggak berani besar-besaran. Jadi kita kenapa? Karena promosi besar-besaran harus diimbangi dengan modal. Pertama modal, habis itu kualitas. Bisa nggak kita, kalau kita promosi ingin mendatangkan orang banyak, apakah kita bisa nggak menampung dan melayani mereka dengan baik? Kita harus melihat kapabilitas kita juga. Nggak bisa kita asal-asal buka promosi besar-besaran, nanti ujung-ujungnya oke lah kita promosi besar-besaran, datangin orang datang banyak, nanti kecewa kan, sama dengan kita blunder blunder dalam artian kita untuk apa kita promosi kalau kita nggak bisa layani. Maka dari itu saya belajar promosi dikit-dikit banget sama teman dulu, undang-undang teman. Akhirnya sambil jalan tuh kita improve banyak hal, karena ketika kita percaya kita memiliki produk dalam wirausaha itu pasti ada produk. Kita percaya produk kita bagus, pasti selalu setiap orang aku bisa buat begini, enak banget, bagus banget, but enak untuk kita belum tentu enak untuk orang lain. Itu yang harus diperhatikan juga. Jadi kita harus mengetahui customer itu sukanya kayak gimana. Ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Jadi kita
harus adapted lagi, menyesuaikan lagi ya. sama customer tuh suka customer kayak gini, kita oke lah, kita sediain ini, kita sediain itu. Nah dari itu saya belajar banyak banget, tahun hari ke hari banyak kasih masukan, banyak kritik dan saran. Nah itu sebuah hal memang kalau dipikir-pikir ya, sebuah kritik dan masukan itu karena kita udah berpikir yang terbaik yang kita pikir, yang kita bisa, masih juga dikritik, feelingnya sakit banget, sakit hati. Itu yang kadang-kadang bikin orang down dalam bisnis. Cuman di sanalah titik-titik kita harus bertahan, harus kuat menghadapi itu, karena semua kritik dan saran itu untuk kebaikan kita ke depannya. Tanpa untuk pembelajaran, tanpa ada kritik yang seperti itu, kita nggak akan pernah kita akan selalu berpikir kita yang terbaik, kita mempunyai produk yang bagus, cuman customer melihatnya beda. Buat orang lain enggak. Gitu, jadi kita harus lihat sebuah produk itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang A yang punya uang sedikit pasti melihatnya mahal. Ada sudut pandang B yang memiliki uang banyak, pengennya mereka yang banyak dan wah. Nah jadi semua itu harus kita pikir banget. Jadi kita gimana kita memfulfill, mengisi semua keinginan customer tanpa mengurangi keuntungan dari kita sendiri. Makanya kita dari harga kita coba bikin harga yang bagus, dari kualitas makanan kita coba jaga. Jadi banyak hal yang kita harus jaga di sana gitu loh. Harus disesuaikan juga. Benar. Nah, jadi itu tadi perjalanan Beli Pandai dari awal sampai bisa sampai seperti ini. Nah, itu kan Beli Pandai tadi promosinya masih kecil-kecilan. Nah, menurut Beli Pandai setelah Beli Pandai ada di titik ini, promosi itu sepenting apa sih untuk usaha? Promosi ada berbagai macam. Promosi untuk diketahui produknya, promosi untuk brand awareness, dan promosi untuk apalagi satu ya, biar orang mau datang. Jadi banyak hal. Jadi setelah kita diketahui banyak orang, itu namanya promosi. Jadi orang tuh mau datang apa? Kita harus punya sesuatu yang atraktif. Apa yang bisa membedakan kita dari tempat yang lain? Orang itu mau biar orang mau datang. Pasti pertama accessible, parkir mudah, tempat nyaman, memiliki view. Mungkin itu semua nilai plus semua untuk bisa datangin orang. Nah, yang kedua, apa yang kita bisa berikan ke mereka setelah mereka datang? Kita harus benar-benar memberikan mereka yang terbaik yang kita bisa, makanan yang enak, yang fresh, minuman yang fresh dengan harga yang terjangkau, dan juga pelayanan dan kebersihan yang tinggi lah kita bicara ya. Agar customer puas. Agar customer itu puas. Jadi mereka take and give lah kita. Jadi customer mempercayai kita dan memberikan kita sebuah kepercayaan. Jadi kita harus memberikan mereka yang terbaik juga. Jadi kita orientasinya memang keuntungan. Bisnis itu selalu orientasinya keuntungan. Cuman behind of it kita juga harus memikirkan apa yang didapat customer kita. Kita nggak bisa cuma, pokoknya lagu harus menuntung gede, kan asing customernya. Nah, itu it's not good, pemikiran yang nggak bagus. Jadi customer harus dapat sesuatu yang bagus juga. Kalau kita ingin bisnis kita sustainable berkelanjutan lah. Kita punya langganan yang banyak dan mereka tuh datang terus menerus. Nggak cuma datang sekali nyoba dan pergi. That's not good. Itu nggak bagus. Gitu loh. Jadi kita memastikan setiap orang yang datang, mereka datang kembali dengan alasan apa? You have a good food, you have a great place, kamu punya tempat yang bagus, kemudian makanan yang enak, makanan yang fresh dengan harga yang kompetitif. Itu salah satu kunci kita sementara ini biar customer tetap datang. Kalau masalah enak nggak enak itu kembali ke selera orang. Kita nggak bisa A, B, C, D ada orang. Kita samakan mereka semua senang kayak gini, nggak bisa. Ada orang yang suka A, ada yang suka B. Jadi kita tetap aja konsisten dengan produk kita selama itu masih on track. Janganlah sampai aneh-aneh nanti babi guling mesti diisi mie goreng. Itu kan udah benar-benar jadi keluar banget dari pakemnya. Benar. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus kita ekstra consider juga di dalam bisnis. Nggak boleh juga kita menjual gimmick saja. Kita punya gini, kita kasih diskon 60%, ternyata ujung-ujung diskon 60%, nasinya sedikit, setengah, kan itu nggak bagus. Don't be tricky, jangan pernah kita mencurangi customer. Kita bisa memberikan diskon dengan cara apa? Ada triknya, yaitu jangan diolah-olah lah sedikit gitu. Jangan produknya kuantitasnya dikurangi begitu dong. Itu kan gimmick namanya. Jadi orang datang terbuai, cuma kecewa ujung-ujungnya. Hal-hal seperti itu harus dihindari sekali. Jadi apa yang kita jual, being true, being honest, itu modal awal untuk bisnis ya. Kalau kita udah nggak jujur dari awal, jangan berharap kita mendapatkan kepercayaan. Kita yang perlu dalam bisnis itu kepercayaan.
Kalau orang udah nggak percaya, they never come to us. Mereka nggak akan pernah datang karena babi guling panegi, udah kamu pasti pocol. Itu yang kita takutkan. Setelah mereka mendapatkan bad experience umpamanya. Jadi kita nggak mau seperti itu. Jadi gimana caranya saya membuat orang-orang tuh panegi, kamu datang, pasti selalu dapat makanan. Sampai malam mereka buka. Parkir mudah, harga makanan murah, ada macam-macam di sana. Dari es daluman sampai kolak dan lain-lain juga ada. Jadi one stop place lah untuk kuliner. Begitu. Jadi kita pengennya bikin orang itu memiliki sebuah image kita itu seperti apa dan kepercayaan kepada kita itu seperti apa. Jadi, nah itulah yang kita perlu komitmen tinggi dalam bisnis. Apa yang kita tujuan kita ya memberikan kepuasan maksimal untuk customer. Itu pertama. Seperti itu. Nah, jadi kepuasan customer adalah yang paling utama. Benar. Ya. Terus selanjutnya kalau dari cerita Bli tadi, sepertinya banyak banget ya tantangan dalam memulai bisnisnya. Benar. Ya. Kalau kita bicara, lanjut. Ya. Sorry. Ya. Dari tantangan bisnis itu, gimana sih cara Bli untuk bisa tetap bertahan di era pesaing, terus customer juga. Ya. Jadi intinya kita harus update dengan dunia. Dunia ini terus berubah sangat cepat. Kita nggak bisa melawan namanya arus perubahan, apalagi dunia digital ya. Dunia digital, e-commerce dan lain-lain. Jadi kita dulu saya pernah sempat idealis banget. Oke, aku nggak ikut Gojek, aku nggak ikut Grab dan lain-lain. Ternyata hampir 30% customer saya di sana diam dari e-commerce itu. Akhirnya, kalau saya berusaha terlalu idealis dengan pemikiran saya, akan ditinggal sama orang. Akhirnya saya buka juga di di Gojek. Akhirnya customer saya, mereka kalau udah ready belanja di sana, udah tahu walaupun harga di markup sekian persen, mereka akan terbeli seperti itu. Karena memang dia mau, karena dia mau dan dia pengen sesuatu yang mereka nggak ribet lagi. Nah, jadi kita harus stay update with everything. Jadi nggak cuman idealis boleh dalam bisnis, cuman jangan juga terlalu karena nggak bagus juga. Karena orang-orang itu banyak modalnya, jadi kita nggak bisa memaksakan pemikiran kita untuk beberapa hal yang kayak seperti pakem-pakem yang memang harus dijalankan itu tetap kita harus jalanin. Kalau ada hal-hal yang memang perlu kita modif dan improve harus kita improve. Jangan mencoba kita bertahan dari gempuran kayak gitu, nanti kita tenggelam. Media sosial. Benar, nggak bisa. Makanya kita pun sekarang di dunia media sosial seperti Instagram, Facebook itu promosinya seadanya aja. Kenapa? Karena saya nggak mau membuat gimmick terlalu banyak, nanti jadi bad image kita. Karena orang itu udah tahu. Nah, sekarang gimana caranya kita Pandai Egi itu dikenal dan brand awareness lah istilahnya. Jadi kita Pandai Egi itu saya tahu, saya pernah kesana. Nah, itu yang perlu saya lakukan sekarang. Jadi kita nggak mau juga over promote. Nanti takutnya biar nggak menjadikan customer itu over ekspektasi. Ekspektasinya terlalu tinggi. Begitu. Ekspektasinya sama kita terlalu tinggi, nanti kita nggak bisa ngisi seperti apa yang kita promosikan, mereka akan blunder. Mereka akan kecewa. Pasti. Semua saya bilang oke lah, Dek. Kan pernah nggak dengar kulit besar tuh kan sekarang babi guling kan? Pokoknya saya bikin promosi. Pandai Egi jual kulit jumbo sekarang. Cuman limited. Cuma bisa 7 porsi per hari kan gitu. Umpama. Cuman saya nggak jual. Saya nggak jual di warung yang kayak gitu. Ini kita bicara umpama ya. Saya jual cuma 7 porsi. 7 porsi sehari. Nah, sekarang saya punya customer 150 orang ingin kulit yang besar. Kan rugi. Lagi berapa itu yang customer saya komplain nggak dapat. Nah, hal-hal seperti itu yang nggak bagus. Yang akan buat mereka kecewa. Benar. Makanya kita jual seadanya aja, secukupnya aja. Sebisanya. Kalaupun benar, kalau memang ada pas kebetulan ada ekstra kulit, kita kena jual ekstra kulit aja, kita pasti kasih. Nah, itu juga kadang-kadang menjadi sebuah masalah banget sekarang ini. Kadang-kadang kulit nggak kriuk. Nah, itu harus hati-hati sekali menghandle seperti gimana caranya kita kehabisan kulit biar tetap tamunya happy lah. Let's say case-nya kita jam 8 malam nih, udah mau tutup kan, cuma jam 9. Nah, gulingnya habis, masih ada kulit yang layu aja. Kita selalu info customer kita, mohon maaf kulitnya yang lembek aja. Bagaimana Pak, mau Pak? Kalau nggak mau silakan, kalau nggak besok aja datang. Jadi kita nggak pernah tembak langsung customer kita, kasih tanpa info. Jadi kita nggak mau jauh-jauh datang ke sini nggak ada kulit yang kriuk. Nah, itu sebuah
nggak bagus gitu. Makanya kita selalu info di awal, kulitnya gini bagaimana Pak? Oh kalau namanya nggak apa-apa Pak, saya mungkin dapat makan. Nah itu beda lagi. Nah begitu, hal seperti itu harus diperhatikan banget ya. Agar sesuai ekspektasi mereka juga. Makanya harus bangun image kita tuh, jangan buat tamu sampai over ekspektasi, nanti ekspektasinya jauh akan ngomel-ngomel, bahkan parah banget gitu. Akan merusak baliknya ke kita sendiri juga, merusak reputasinya kita itu. Oke. Nah, jadi Billy tadi udah banyak banget ya membahas tentang tantangannya, cara survive, promosi, Nah, sekarang Amanda mau nanya untuk motivasi yang bisa Billy kasih kepada anak-anak muda yang mungkin sama juga seperti Billy, mau merintis dari awal dan memulai perjuangan mereka di dunia kewirausahaan. Oke. Saya sharing sedikit ya. Kalau masalah wirausaha itu, bisnis itu banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, nggak cuman kuliner ya. Jadi sesuaikan passionnya kalian dulu. Itu sesuai yang kemauan kita dulu. Kemauan, passion itu dalam artian apa sih yang kalian suka? Apa sih yang kalian, pokoknya adik sukanya di bagian podcast atau apa? Kita bicara ya. Nanti bikin bisnis jasa broadcasting atau apa, atau fotografer mungkin yang menyangkut seperti itu, yang berhubungan. Benar. Jadi itu harus diasah dari sekarang, walaupun dalam bentuk kecil. Jadi harus kita bikin framing target tahun ini apa, targetnya kita tahun ini apa. Jadi kita buat dari awal, nggak harus kita juga gede langsung gede. Oke lah, aku mau pengen punya mic dulu, beli mic. Aku pengen punya ruangan untuk gini dulu. Nah, jadi itu bisa dicicil, jadi nggak harus kita juga modal gede dulu. Jadi apapun itu harus dari kecil. Namanya proses merintis ya. Dari kecil, dari keterbatasan itu kita akan tahu, karena apapun yang langsung gede belum tentu kita bisa menjalankannya dengan baik. Kita belajar dulu dari make from scratch lah. Apapun itu bisa dipakai nanti sambil jalan, kita belajar dan kita akan diajarkan oleh proses. Itu yang akan mengajarkan kita pengalaman. Maka dari itu, apapun passion kalian di bidang apapun, asah itu dari awal, asah itu sejak dini. Karena kalau saya bilang setelah tamat SMA, kuliah, bisa itu waktunya banyak, kok bisa dipakai. Ada saya, apalagi zaman sekarang banyak banget peluang untuk menghasilkan uang ya. Kita bicara untuk menghasilkan uang banyak banget. Nah, kalau misalnya dimanfaatkan waktu itu kan untuk belajar, untuk mengasah ilmu, untuk mencari pengalaman, untuk mencari apa istilahnya? Mencari relasi. Nah, kan bisa itu. Jadi dari awal siapkan tuh semua, nanti tamat kuliah saya mau jadi apa, harus punya pemikiran seperti itu agar sudah terencana dari awal. Benar, jangan nanti setelah tamat kuliah baru what should I do, baru berpikir. Udah salah namanya karena nanti setelah itu nanti kadang milih-milih pekerjaan nggak bagus juga. Setelah tamat kuliah punya gelar ataupun mungkin D1, D2, D3 dengan sesuai kejurusan masing-masing, harus punya aku mau jadi begini, aku mau harus bekerja di model seperti ini, harus punya itu dari awal. Dari sebelum kuliah, saya pun kuliah, kenapa saya kuliah di perhotelan ya? Target saya memang kerjanya di perhotelan seperti itu. Nah, kan passion saya di sana gitu. Jadi jangan jauh-jauh. Kalau kalian nggak suka suatu hal, jangan dipaksakan, karena nggak akan bisa synchronize pemikiran, hati dan perbuatan. Benar, itu perlu synchronize semua. Kalau kita udah enak, senang kerjanya yang sesuai passionnya kita, jak mungkin gedean gaya kita, sorry bahasa Bali. Mungkin gedean gaya cek demen artinya mak jak sempulas-pulas itu modelnya. Happy karena kita emang sesuai dengan passionnya kita. Jangan memaksakan diri bisnis yang kita nggak tahu apa seperti apa. Makanya kalau mau bisnis apapun bentuknya, pelajari dari sekarang, perdalam ilmunya. Survei, sekarang zaman informasi gampang, apa-apa bisa dicek di HP. Jadi nggak kayak dulu lagi semua harus baca buku dan lain-lain. Sekarang tinggal lewat HP, informasi apapun yang kita terbesit, ini di mana nyari apa itu namanya, udah gampang banget. Kan begitu. Jadi tolong siapapun nanti mau bikin usaha, rencanakan sejak ini. Jangan takut usahamu dibilang kecil, paling tidak kamu udah berusaha untuk dirimu sendiri, mau jalan atau enggak. Kalau jalan perbesar lagi, teruskan lagi. Kalau enggak jalan, buat lagi suatu hal yang baru. Jangan putus asa. Harus bangkit terus. Bangkit terus. Jangan bisa. Jadi namanya usaha tuh bisa
namanya gini usaha, kalau nggak untung ya rugi, Iya. kalau nggak rugi ya untung, iya. kalau nggak mau untung dan rugi ya jangan ngapa-ngapain kan begitu ya. Iya. Nah itulah risiko tetap harus diambil, itu pilihan hidup namanya. Kalau berani ngambil risiko, semakin besar risikonya semakin besar keuntungannya, kan begitu ya. Jadi makanya intinya jangan takut melakukan hal apapun itu, sama itu bisa membuat kalian lebih maju dan lebih membuat pemikirannya lebih bagus. Silahkan lakukan, walaupun itu nggak menguntungkan pun. Saya pun masih sering melakukan beberapa hal yang nggak menguntungkan, cuman ketika itu mendapatkan suatu hal yang bukan berupa uang ya, saya akan lakukan. Modelnya saya apa, saya kasih sponsor, kadang-kadang ada undangan begini, undangan itu, saya tetap lakukan dengan senang hati tanpa dibiaya pun saya datang, karena itu senang saya begitu itu loh. Apa yang saya dapatkan bukan value of money aja, banyak hal yang saya dapatkan dari sana. Itulah dalam dunia usaha itu kita ketemu banyak orang, kenal banyak orang di sana, sebuah kebanggaan untuk diri kita sendiri. Ngerasa saya kenal dengan ini, itu bangga nggak? Nah itulah banyak hal yang dalam dunia bisnis yang bisa kita rasakan, yang orang lain belum tentu bisa merasakan. Kalau dunia bekerja kan memang ya bekerja sesuai jam, cuman di dunia bisnis tuh random banget, kita nggak tentu bisa. Harusnya kita tidur ada orang datang, harusnya kita banyak hal. Cuman itulah namanya bisnis, pasti menyenangkan kalau sudah dilakukan dengan hati yang senang dan sesuai dengan apa yang kita suka. Betul sekali, Bli. Nah, jadi itu tadi merupakan perbincangan kita dengan Bli Pande. Emang banyak banget ya hal yang bisa kita pelajari dari kewirausahaan ya, Bli ya. Mulai dari mempelajari tantangannya, prosesnya, dan banyak lagi hal yang memang harus kita coba. Ya kan, Bli? Iya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman di rumah jangan ragu untuk mencoba satu hal selagi hal itu bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi sekian dulu untuk konten kita kali ini. Terima kasih untuk Bli sudah bisa hadir. Iya. Dengan senang hati. Bisa sharing-sharing. Iya, bisa sharing-sharing. Saya, ya. Iya. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Hanya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be updated. Bye-bye.